Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mewahyuni dari Prodi Sosiologi NPM 2069201021. Baiklah, di sini saya akan mereview materi yang ketiga, yaitu tokoh sosiologi klasik, Agus Comte dan pemikirannya. Yang pertama yaitu riwayat hidup Agus Comte. Agus Comte ini lahir pada tanggal 17 Januari 1798 di Montpellier, Prancis. Dan Agus Comte ini wafat pada tanggal 5 September 1857, tepatnya di umur 59 tahun. Agus Comte ini dijuluki sebagai bapak sosiologi karena dia memiliki intelektual yang sangat tinggi. Selain itu, Agus Comte juga orang pertama yang mengaplikasikan metode ilmiah dan ilmu sosial. Perjalanan Agus Comte ini sangatlah rumit. Ia pernah dirawat di rumah sakit jiwa karena gangguan jiwa, dan ia pernah kabur atau melarikan diri saat menjalani perawatan. Dan Agus Comte ini sembuh setelah dirawat oleh istrinya. Namun selang 6 tahun, tepatnya pada tahun 1857, pada tanggal 5 September, Agus Comte meninggal dunia dan dimakamkan di Paris, Prancis. Yang selanjutnya yaitu 3 tahap sejarah Agus Comte. Nah, 3 tahap tersebut adalah: yang pertama tahap teologis, yang kedua tahap metafisis, dan yang ketiga adalah tahap positif. Yang pertama adalah tahap teologis, di mana tahap teologis ini merupakan periode terlama sepanjang sejarah, karena awal mula pengembangan akal budi memiliki gagasan keagamaan yang belum adanya penguasaan atas makhluk lainnya. Nah, di tahap ini dibagi lagi menjadi 3 pemikiran manusia. Yang pertama adalah animisme, yang kedua adalah politisme, dan yang ketiga adalah monotisme. Yang pertama yaitu animisme, di mana animisme ini merupakan kepercayaan kepada roh-roh halus. Ia melakukan upacara untuk menyembah roh-roh halus agar bisa dilindungi atau meminta pertolongan. Yang kedua adalah politisme, di mana politisme ini adalah kepercayaan terhadap dewa-dewa yang menguasai bumi sehingga bisa mengontrol semua seisi alam. Dan yang terakhir adalah monotisme, di mana monotisme ini manusia tak mempercayai satu roh saja, yaitu Tuhan. Tahap yang kedua yaitu tahap metafisis, di mana tahap ini merupakan tahap transisi dari teologi ke tahap positif. Nah, jadi segala sesuatu gejala sosial terdapat kekuatan yang dapat terungkapkan. Namun di sini belum ada verifikasi, meskipun penerangan dari alam sendiri tapi belum berpangkal pada data empiris. Jadi dapat dikatakan ini masih dalam masa proses pergeseran tahap berpikir manusia. Tahap yang terakhir adalah tahap positif, di mana tahap positif ini gejala alam dijelaskan secara empiris namun tidak mutlak. Pengetahuan harus didasarkan dengan fakta-fakta yang logis dan empiris, dan fakta-fakta tersebut harus menggunakan metode ilmiah, yaitu metode eksperimen, observasi, dan komparasi. Selanjutnya yaitu positivisme Agus Comte. Positivisme ini adalah suatu aliran filsafat yang berpangkal pada sesuatu yang faktual, nyata, dari apa yang diketahui dan berdasarkan data empiris. Agus Comte merupakan sosok filosof yang besar dan cukup berpengaruh atas perkembangan teknologi sains. Nah, dasar-dasar filsafat ini dibangun oleh Saint-Simon, kemudian dikembangkan oleh Agus Comte. Nah, adapun yang menjadi titik tolak dari pemikiran positif ini adalah apa yang telah diketahui merupakan yang positif dan faktual, sehingga metafisik ditolaknya. Di sini yang dimaksud dengan positif adalah segala gejala yang tanpa apa adanya, sebatas pengalaman-pengalaman objektif. Jadi fakta-fakta yang telah dikumpulkan, kemudian fakta-fakta tersebut diatur sedemikian rupa sehingga bisa memberikan semacam asumsi ke masa depan. Yang terakhir adalah kritik positivisme Agus Comte.
Dikritik ini didasarkan oleh dua hal. Kritik yang pertama berargumen bahwa positivisme ini secara sistematis telah gagal memahami bahwa apa yang mereka sebut dengan fakta-fakta sosial itu tidak benar-benar terjadi di dalam realitas objektif, tapi lebih merupakan produk dari kesadaran manusia yang dimediasi secara sosial. Kritik yang kedua menunjuk positivisme tidak memiliki elemen refleksi yang mendorong berkarakter konservatif. Nah, karakter konservatif ini membuatnya populer di lingkaran politik tertentu. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan mengenai tokoh sosiologi klasik Auguste Comte dan pemikirannya. Akhir kata, billahi fisabilillah wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.